Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain, man qama lailatul qadri, barang siapa melakukan salat tarawih pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung syarat meraih ampunan, melakukan amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala. Di antaranya yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah puasa dan sholat tarawih. Namun jemaah sekalian, puasa yang bagaimana? Yang akan mengantarkan kita menggapai ampunan. Puasa yang bisa mencegah kita dari ucapan yang haram, perbuatan yang haram, dan kesia-siaan. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan. Kejahilan itu artinya semua yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, atau tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya kesia-siaan. Maka barang siapa yang tidak meninggalkannya, Allah tidak membutuhkan puasanya. Maksudnya tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, "Wassiyamu junnah," dan puasa itu adalah perisai. Dan lanjutan hadis ini jemaah sekalian ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Puasa itu adalah perisai. Maka apabila hari seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata-kata kotor atau ucapan-ucapan yang menjurus pada hubungan suami istri. Jangan pula dia berteriak-teriak. Jangan pula dia melakukan kejahilan. Lalu apabila ada seorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata kepada orang itu, "Saya sedang puasa." Artinya dia sabar, dia kendalikan emosinya, dan bukan berarti tunggu sampai saya berbuka. Justru ketika kita puasa, kita seperti sedang masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan agar la'allakum tattaqun, kita mencapai derajat takwa. Jadi Nabi SAW memberi bimbingan kepada kita, kalau kita sedang puasa, ada orang ngajak bertengkar, mencaci maki kita, maka kita tidak melayaninya karena kita sabar, dan kita katakan kepadanya, "Inni shaimun," sungguh aku sedang berpuasa. Bukan berarti tunggu sampai saya berbuka, tapi kita dilatih agar setelah kita berbuka, kita sudah pandai mengendalikan amarah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "La taqdab," jangan kamu marah. Jadi hakikat puasa adalah seseorang mempuasakan lisannya dari ucapan-ucapan yang haram, dari ghibah, namimah, berdusta, mempuasakan matanya dari memandang yang haram. Dan ini termasuk ujian berat kita di masa sekarang, karena ujiannya ada di tangan kita, di gadget kita. Bisakah kita ketika buka Facebook melihat atau muncul atau lewat di beranda kita video lawan jenis kita, tidak kita klik, bahkan kalau perlu kita blokir orang yang suka menyebarkannya. Dan nanti setelah bulan Ramadan kita ingat, kita lakukan ini di bulan Ramadan. Apa bekasnya setelah bulan Ramadan? Kita puasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram, mendengarkan ghibah, mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik, dan minimalnya mendengarkan ucapan yang sia-sia. Dan seluruh anggota tubuh kita, kita puasakan dari semua yang haram. Inilah hakikat puasa. Dan riwayat yang kedua tentang as-siyamu junnah, kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai. Lanjutannya adalah yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dengan puasa itu kelak hamba akan membentengi dirinya dari api neraka. Maka puasa yang bisa mencegah kita dari ucapan dan perbuatan yang haram dan kejahilan, itu
itulah yang akan menjadi perisai dari api neraka. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.